Demokrasi itu pernah diterangkan di awal kata itu muncul oleh Plato dalam bukunya Republik bahwa demokrasi itu kumpulan kedunguan sebetulnya. Kenapa begitu? Karena orang harus yakinkan dirinya sendiri bahwa orang yang di depan dia juga punya pikiran yang sama. Itu kan. Padahal sebetulnya orang di depan saya mungkin menyimpan kebusukan, tapi kita mesti hormati dia karena primus inter pares, prinsip-prinsip begitu. Itu kemudian berkembang teori bahwa iya, baiknya di dalam keadaan demokrasi yang memimpin itu tidak perlu dipilih, tapi cukup diundi. Demokrasi awal di Athena itu diundi, nggak dipilih. Karena menganggap bahwa setiap orang sama kedudukan moralnya, maka siapapun yang terpilih dia akan mewakili temennya tuh. Jadi nggak perlu, nggak apa aja semuanya sama. Oleh karena itu diundi aja tuh. Itu kemudian berkembang juga pikiran bahwa ya, kalau diundi nanti yang terundi itu belum tentu yang terbaik walaupun prinsipnya sama-sama baik. Mending dibikin satu kepastian bahwa yang boleh memimpin adalah mereka yang punya otak. Sepakatannya di situ. Iya, nah itu cara berpikir Plato. Karena itu Plato bilang pemimpin itu dia mesti king philosopher. Dia raja tapi berpikir seperti filsuf. Dia filsuf tapi punya kekuasaan seperti raja. Yang sampai sekarang orang sebut king philosopher gitu. Nah kemudian berkembang satu keadaan yang akhirnya kita Indonesia mengadopsi demokrasi. Padahal secara kultural kita bukan berotak feodal. Nih, boleh masuk di situ. Jadi demokrasi itu hanya mungkin tumbuh di dalam keadaan tidak adanya kultur feodal. Nah, Indonesia antropologinya masih feodalistik. Jadi demokrasi taruh di situ sebagai institusi, tetapi tidak mengalami institusionalisasi, ya tidak mengalami internalisasi. Jadi ya ketua-ketua partai kan feodal semua itu kan. Padahal demokrasi tidak menghendaki itu. Jadi memang mungkin tidak cocok buat Indonesia. Tetapi di dalam permainan politik global ya cuman itu cara untuk menghasilkan peradaban.